Jakarta Utara. Selamat pagi Egit, ini bisa Anda ceritakan upaya kepolisian begitu untuk tetap tentunya melancarkan arus lalu lintas pada saat proses pembongkaran di Kalijodo. Juga Egit, saya minta informasi sedikit update terkini mengenai kebakaran yang dini hari tadi terjadi di Kalijodo. Egit, silakan. Ya, selamat pagi Widya. Jika menurut pantauan kami di belakang sini di wilayah Kalijodo bagian selatan ini sudah mulai dilakukan pembongkaran. Eskavator sudah mulai bergerak untuk menghancurkan sejumlah bangunan yang masih berdiri di wilayah selatan maupun utara Kalijodo ini. Ada 10 eskavator yang sudah memasuki wilayah inti yang akan dibongkar dan ada 3 yang masih bersiaga di sisi sebelah selatan dan juga sisi sebelah barat. Nah, rencananya nanti Polda Metro Jaya akan melakukan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas. Sejumlah ruas jalan nanti akan ditutup, Widya. Di antaranya ada Jalan Bandengan Utara dan Jalan Teluk Gong Raya. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah barat akan dialihkan ke Jalan Kapuk Muara dan kendaraan dari arah timur akan dialihkan ke Jalan Jembatan 3 dan Jalan Jembatan 2. Tadi juga sudah dilakukan apel pasukan gabungan pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Nanti ada 5.000 personil gabungan yang akan disiagakan untuk membantu melancarkan upaya pembongkaran pada hari ini dari TNI, Polri, Satpol PP, dan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun tadi saat apel memang ditekankan sekali bahwa eksekusi pembongkaran yang akan dilakukan hari ini akan sebisa mungkin mengedepankan asas-asas humanis dalam mempersuasi ataupun membongkar bangunan-bangunan yang masih berdiri hingga pagi ini. Widya. Ya Egit, tadi saya bertanya ini mengenai situasi terkini di sana pasca kebakaran. Memang pihak kepolisian mengatakan tercium bau minyak tanah begitu, tapi belum ada konfirmasi bahwa kejadian itu disengaja atau karena kelalaian. Egit punya informasi terkini di sana? Ya, tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Kepala Bidang Humas dari Polda Metro Jaya mengenai kejadian kebakaran yang menghanguskan 3 rumah tadi malam ini. Memang masih terus dilakukan penyelidikan mengenai penyebab dan jika memang ini diakibatkan kesengajaan akan diusut siapa oknum di balik pembakaran ini. Namun memang tadi sempat ditemukan adanya bau minyak tanah dan masih akan terus diusut oleh Puslap Forma Mabes Polri untuk mengetahui apa penyebab kebakaran ini. Namun polisi sudah menyatakan bahwa akan menindak tegas jika ini terbukti pembakaran dilakukan disengaja dan oknum-oknumnya juga sudah disiapkan sanksi jeratan pidana bagi oknum-oknum yang sengaja membakar ini. Widya. Oke, baik Egit, lalu bisa Anda ceritakan kepada pemirsa apa sebetulnya langkah dari Pemprov DKI Jakarta pasca pembongkaran di Kalijodo hari ini, Egit? Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri rencananya akan mengubah wilayah Kalijodo yang semulanya menjadi wilayah prostitusi dan wilayah rawan penyakit masyarakat ini akan menjadi ruang terbuka hijau. Jika kita melihat data dari Pemprov DKI Jakarta ini, pertumbuhan ruang terbuka hijau sejak tahun 2010 hingga 2015 ini tergolong sangat minim, yakni 0,98% Widya. Jika kita bandingkan saja dengan DKI Jakarta waktu tahun 1972 ini, ruang terbuka hijaunya masih tergolong lumayan besar, yakni sebesar 51%. Namun tahun 2015 ini tinggal 9,98% atau menyusut kira-kira 42%. Nah, penyebabnya ada berbagai macam mengapa RTH ini semakin lama semakin menyusut. Ini diantaranya ruang terbuka hijau jika kita lihat di Jakarta ini sudah berubah menjadi pemukiman, baik itu dari pemukiman liar maupun pemukiman mewah, dan memang pembangunan ini tidak mengedepankan asas-asas sustainable atau berkelanjutan sehingga semakin mengikis RTH ini. Dan kita juga bisa berharap bahwa nanti setelah dilakukan upaya pembongkaran di wilayah Kalijodo ini, ruang terbuka hijau jadi semakin bertambah di wilayah DKI Jakarta dan rencananya memang ruang terbuka hijau ini akan dibangun segera begitu pembongkaran ini selesai dan diupayakan selesai pada tahun 2016 ini juga. Widya. Terima kasih rekan Egit Hapsari melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo. Kalau tadi Egit mengatakan bahwa sangat penting ruang terbuka hijau di Jakarta, sebetulnya seperti apa atau sepenting apa sebetulnya pertumbuhan ruang terbuka hijau untuk Jakarta? Kami akan membahasnya dengan pengamat tata kota yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Indonesia, Kang Yaya Supriyatna. Namun selepas jeda pariwara berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bagus Angke di Jakarta Barat.
Kalau misalnya bisa ke belakang saya ini akses kedua menuju Kalijodo Jakarta Barat yang juga aksesnya diblok oleh pihak pengamanan. Bisa Anda saksikan layar kaca di Jalan Pangeran Temboko Sangke yang mengarah ke arah sana diblok oleh para satuan pengamanan khususnya pihak polisi setempat. Nah, kalau misal bicara soal lintas, memang tidak terpantau adanya kepadatan lalu lintas ataupun yang terganggu akibat adanya akses yang ditutup ini. Namun tetap saja, memang dari pantauan kami tadi banyak pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang kemudian kebingungan ketika ingin belok kiri, ternyata jalannya diblokade. Mereka masih harus mencari cara atau jalan lain, dan seperti diinformasikan tadi, mereka harus lurus mengarah ke arah Pluit untuk kemudian dapat mengarah ke tujuan mereka masing-masing. Nah, semenjak pukul 5 tadi ini sudah diblokade oleh pihak pengamanan setempat dan khususnya di SUB dan pihak kepolisian yang bergabung secara langsung di sini. Sehingga nanti Anda pemirsa mungkin yang hendak mengarah dari arah barat atau arah Pesing, Anda harus dialihkan ke Jalan Kampung Gusti dan kemudian harus berputar arah di depan Bakmi Santosa. Jika Anda mengarah dari Grogol, Anda harus melewati Jalan Jembatan 2. Akses di sebelah kanan jalan saya ini, Jalan Jembatan 2 Timur dan juga Jalan Jembatan 2 Barat. Kalau lalu lintas, pantauan kami tadi tidak terganggu sama sekali. Tidak ada kepadatan lalu lintas ataupun kemacetan yang diakibatkan dari penutupan akses ini. Hanya beberapa pengendara saja yang kemudian bingung, kemudian mereka harus memutar jalan lagi. Karena mereka mungkin tidak waspada dengan adanya informasi dari penerimaan Kalijodo yang perkiraannya akan berlangsung seharian penuh, sehingga akses di Jalan Pangeran Temboko Sangke ini akan ditutup kemungkinan seharian penuh ini. Revie. Ya, Randy, tapi sekali lagi situasi di lapangan lebih kondusif ya, Randy. Harapannya demikian begitu. Apakah mungkin ada potensi masyarakat yang berada di tempat Anda mengabarkan memang tidak terlalu dekat ya dengan lokasi kawasan Kalijodo, tapi yang juga berupaya untuk menghalang-halangi petugas? Yang pasti petugas di sini selain bertugas untuk memblokade jalan bagi para pengendara, mereka juga wajib untuk menghadang para warga yang memang beberapa mungkin antusias untuk melihat secara langsung proses penertiban ataupun pembongkaran di Kalijodo. Diingatkan sekali lagi dan juga ditegaskan oleh berbagai elemen, mulai dari gubernur hingga para satuan pengamanan di sini, tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke area ini kecuali para satuan pengamanan, wartawan, dan orang-orang lainnya yang berkepentingan. Kecuali warga yang memang tinggal atau huniannya harus melewati Jalan Pangeran Temboko Sangke ini. Revie. Randy, bagaimana memastikan bahwa warga yang memang tinggal di sekitar Kalijodo adalah memang benar warga yang tinggal di sana, tidak mencari alasan untuk menonton, barangkali melihat bagaimana jalannya pembongkaran di sana? Apakah ada identitas diperlihatkan barangkali di sana atau ada cara lain? Ya, para mitra, tadi kami sempat berbincang juga dengan petugas khususnya dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Tidak ada pengecekan KTP ataupun kartu tanda penduduk lainnya untuk membuktikan apakah seseorang tersebut benar tinggal di kawasan tersebut atau tidak. Yang tadi dipaparkan oleh pihak petugas, yang pasti jika mereka tampak yakin begitu dari raut mukanya, maka mereka dibiarkan masuk. Misalnya udah ragu-ragu atau mungkin nampak kurang meyakinkan, mereka tidak diperkenankan untuk lewat. Sebatas itu saja sejauh ini pernyataan dari pihak petugas untuk membiarkan para warga untuk lewat atau tidak. Sejauh ini belum ada upaya untuk melakukan filter ataupun penyaringan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk ataupun kartu identitas lainnya, sehingga mereka mungkin kemudian dapat masuk ke dalam. Untuk jaga-jaga saja mungkin kami menghimbau kepada Anda, jika memang Anda harus kembali ke hunian Anda di kawasan yang kemudian akses kebetulan ditutup, persiapkan saja KTP ataupun kartu tanda penduduk lainnya atau kota identitas lainnya untuk perlihatkan kepada petugas sebagai bukti bahwa Anda memang tinggal di situ. Paramita. Ya, Randy, tadi saya mendengar pada saat Anda menyampaikan laporan ada suara klakson ya, yang tentunya membuat bising di lokasi begitu. Apakah memang ini warga bisa menaati atau mematuhi peraturan pagi ini yang diberlakukan oleh aparat polisi lalu lintas
dalam hal ini adalah yang saya maksud pengalihan arus seperti itu, atau mungkin